Tenang saja para wartawan saya dan Direktur Feng. Jangan lihat saya seperti itu. Saya tidak datang untuk memprovokasi. Saya datang untuk memberitahu Anda. Dia sudah sangat sibuk di sana. Dia tidak mungkin datang. Dia datang atau tidak adalah urusannya. Saya menunggu atau tidak adalah urusan saya sendiri. Baiklah, saya akan menemanimu. Maaf, pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kenapa kamu? Han King sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Kamu tega. Tidak tega. Lalu kamu, Grup Huajing yang hampir bangkrut dulu, di tangan Feng Xiqian bangkit kembali. Grup Huajing bagi Feng Xiqian bukan hanya sebuah bisnis, tetapi juga usaha dan hasil selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin dia melepaskan semua ini karena saya. Kamu pikir saya akan mengatakan itu? Saya tidak sehebat itu, seorang pria kaya dan tampan. Sangat menggoda. Selama saya bersama Feng Xiqian, saya dan keluarga saya menghadapi terlalu banyak bahaya yang seharusnya tidak terjadi. Saya dan dia memang bukan dari dunia yang sama. Dia adalah bulan. Dan saya tidak akan berhenti karena dia. sekarang saya akhirnya tahu, mengapa Feng Xiqian sangat menyukaimu. Lalu apakah kamu pernah menyesali perasaanmu? Saya telah memberikan perasaan saya kepada Ji Weijun. Mungkin itu hanya ikut-ikutan. Yang penting kamu bahagia. Saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Saya tidak bisa hamil lagi. Ayahmu belum tahu kan? Saya yang memberitahunya. Saya bilang, saya dan Feng Xiqian akan punya anak lagi. Nanti anak itu akan memakai margain. Hanya dengan begitu, dia akan setuju untuk mengadakan rapat umum saham. Baru dia akan mentransfer sahamnya kepadaku. Baru aku bisa membantu kalian. Jadi, kamu berada di pihak Feng Xiqian. Tidak. Aku berada di pihakmu. Aku. Dulu aku membawa surat peralihan saham. Menemui Feng Xiqian. Aku mengancamnya untuk hidup bersamaku selamanya. Dia menolak. Dia bilang ingin bercerai denganku untuk memberimu rumah. Tapi Han King, kamu tahu tidak? Bahkan jika aku memberikan semua sahamku kepadanya, dia tetap tidak bisa mempertahankan Huajing. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa menyangkal semua fakta. Dan yang bisa membantunya hanya kamu.
Aku mengerti. Aku akan meninggalkan Jiang Cheng. Sejak kecil, aku selalu hidup di samping ayahku. Di hatinya hanya ada Huajing. Apa yang aku inginkan dia akan membelikannya untukku, tapi tidak bisa membeli cinta. Kemudian menikahkan aku dengan paksaan, dan tidak pernah peduli dengan perasaanku. Sampai aku bertemu dengan Ji Weijun. Dia peduli padaku, menyayangiku. Menemaniku melakukan semua yang ingin kulakukan. Aku jatuh cinta padanya. Aku mencintainya. Tapi kamu tahu dia akan. Aku tahu dia memanfaatkanku, memanfaatkan semua yang ada di sekitarku. Tapi aku mencintainya. Meskipun itu palsu. Tapi apa bedanya? Mencintai seseorang. Bukan obsesi, bukan kepemilikan. Alasan aku menyerah. Juga karena Feng Xiqian. Atau lebih tepatnya, aku jatuh cinta padanya. Tapi aku lebih lega darimu, aku sudah melepaskannya. Berdoalah untukku. Kekuatan Lin Zongyi di balik kota Jiangcheng bisa menyangkal semua fakta. Dan satu-satunya yang bisa membantumu hanya Han Qing. Apa sebenarnya yang kau katakan padanya? Ini pilihannya sendiri. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Di mana Han Qing? Dia tunanganmu, kau tanya aku. Kau tidak tahu kemana dia pergi. Kau menyembunyikannya di mana? Aku malah ingin bertanya padamu. Apa yang kau ancamkan pada Han Qing sampai dia meninggalkanku? Feng Xiqian. Aku peringatkan kau. Kalian berdua selingkuh di belakangku. Aku akan membunuhnya. Lin Zongyi. Jangan sampai kau mati konyol. Kita lihat saja nanti. Sudah ketemu. Tidak semua kontak tidak bisa dihubungi. Orang yang dikirim juga tidak menemukannya. Direktur Feng, aku curiga ini adalah jebakan yang sengaja dibuat untuk kita. Aku akan menangani ini, kau harus menemukan Han Qing. Bawa dia ke tempat yang aman. Baik. Cepat pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti.
Feng Xiqian, sampai kapan kau akan menghindariku? Jika kau datang hari ini untuk membicarakan pernikahan ulang, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Hari ini aku ingin bicara tentang Han King. Kau tahu di mana Han King. Tapi kau harus membantuku. Kau tahu. Aku sangat benci diancam. Cepat katakan. Sampai saat ini lebih baik kau dengarkan aku, dia sudah pergi. Tidak akan menemuimu. Feng Xiqian Huajing harus menjadi milikku. Han King juga harus menjadi milikku. Aku suka bersaing denganmu. Dan berdebat denganmu. Kali ini, aku sudah menyiapkan beberapa menu baru untuk semua orang. Xiao Chen. Itu namanya pemandangan 1000 li. Bagaimana? Perusahaanmu selama ini, seperti sungai yang mengalir. Bagus tidak? Pak Shang. Ini namanya cinta musim semi. Anda memang selalu meninggalkan kesan di mana-mana. Buka semuanya, buka semuanya. Kali ini, saya diusulkan sebagai direktur baru Huajing. Apa pendapat kalian? Mana ada yang mengancam seperti ini? Bagaimana kami harus menghadapinya? Apa ada pilihan lain? Ini kan mengancam. Sangat tidak pantas. Kapan ini diperiksa? Sudah kubilang dari dulu. Tidak ada persiapan sama sekali. Semoga dalam rapat pemegang saham kali ini, kalian bisa menyerahkan saham kalian padaku. Ini. Kami semua serahkan. Kali ini ketua direktur pasti Pak Lin. Cepat-cepat ya. Ya, ketua direktur adalah Anda. Ya. Ayo. Han King. Kamu di mana sebenarnya? Jangan menghindariku ya. Aku sangat merindukanmu. Direktur Feng dan Lin sudah mulai bergerak. Dia mengumpulkan semua pemegang saham, memulai pemilihan ketua direktur. Halo semua, kita bertemu lagi. Rapat pemegang saham tidak memberitahu Feng Xiqian. Agak tidak masuk akal ya. Semua orang tahu. Wanli Real Estate bermasalah di tangan Feng Xiqian. Grup Huajing juga karena skandal pribadinya mengalami dampak negatif.
Menurutmu orang seperti ini pantas jadi ketua direktur baru Huajing? Ya, orang seperti ini masuk akal ya. Dampaknya pada seluruh grup. Semuanya dia yang merusak, pengaruhnya buruk pada kami. Baik. Ketua Yin tidak ada. Maka saya mewakili Ketua Yin. Resmi mengumumkan. Rapat pemegang saham grup Huajing sekarang resmi dimulai. Rapat pemegang saham kali ini dilakukan dengan pemungutan suara. Satu saham satu suara. Feng tidak datang. Yang memilih saya sebagai ketua dewan baru Huajing. Silakan angkat tangan. Voting. CEO Chen. Kenapa rapat pemegang saham tidak memberitahu saya sebagai ketua? Bagaimanapun juga datang atau tidak. Hasilnya sama saja bukan? Bagaimana mungkin saya tidak datang? Saya ingin memberikan hadiah untuk CEO Lin yang baru menjabat, sebagai ucapan selamat. Feng Xiqian. Jangan main-main lagi. Sekarang Huajing. Saya yang berkuasa. Maka saya akan memberikan hadiah pertama hari ini untuk CEO Lin. Dengar baik-baik, malam ini harus ada kecelakaan. Dan Feng Xiqian harus mati. Yin Peidong ikut mati. Han Qing masukkan virus di flash disk ini ke komputer Feng Xiqian. Kamu bisa menolak saya. Tapi nasibmu nasib ayahmu. Dan nasib Feng Xiqian ada di tanganmu. Kalau perusahaan diberikan padanya pasti hancur. Kalian semua tahu hubungannya dengan Han Qing kan? Mereka saling pandang. Dengan rekaman kecil ini. Mau menjebak saya? Tentu saja tidak. Ini adalah laporan investigasi kecelakaan di Wanli Real Estate. Sopir keren sudah mengaku. Dia diperintahkan oleh Lin Zhongyi untuk melakukan sabotase di lokasi yang menyebabkan kecelakaan ini. Ini merugikan perusahaan. Dia akan menghancurkan perusahaan. Dan ini adalah bukti langsung korupsi Lin Zhongyi selama ini. Lin Zhongyi selama ini memperlakukan grup Huajing sebagai milik pribadinya, menumpuk kekayaan, mengkhianati kepercayaan ayah. Feng Xiqian, jangan kira menjatuhkan saya. Kamu bisa mendapatkan Huajing. Kamu dan ini sudah bercerai. Saham Yindong tidak mungkin dia dapatkan. Dia juga tidak punya kualifikasi untuk menjadi ketua baru Huajing. Jangan tertipu olehnya. Jika Lin Zhongyi berdalih, biarkan polisi yang menanganinya. Tuan Lin Zhongyi, setelah investigasi, Anda diduga terlibat dalam beberapa kasus perampasan properti orang lain. Mohon kerja sama Anda untuk ikut kami. Saham Yindong Anda tidak pernah mendapatkannya. Setelah saya terbebas dari tuduhan, Huajing masih milik saya.
Saya akan ikut kalian. Nona Yin lalu, siapa yang akan menjadi ketua grup Huajing? Siapa yang akan memimpin ya? Kami tidak bisa membiarkan keluarga Yin bermain-main seperti ini ya. Kamu bilang ini bukan main-main dengan kami. Siapa yang bisa memegang kendali? Semuanya. Feng Xiqian memang belum punya kualifikasi untuk menjadi ketua grup Huajing. Tapi saya sudah memutuskan untuk menyerahkan semua saham saya kepadanya. Saya tambah Feng Xiqian. Sudah lebih dari 51%. Jadi Feng Xiqian punya kualifikasi untuk menjadi ketua grup Huajing. Apakah kalian menganggap saya sudah mati? Ayah? Menyerahkan saham. Siapa yang memberi Anda kekuasaan? Dalam urusan bisnis dan cinta Anda, harus berpikir matang. Ayah? Saat keluarga Yin hampir bangkrut dulu, siapa yang menopang Huajing? Dan siapa yang menyelamatkan Huajing dari kehancuran? Bukan Lin Zongyi yang baru saja ditangkap. Bukan juga semua yang hadir di sini. Tapi Feng Xiqian di samping saya ini, yang hampir tidak saya kenal. Ayah? Sejak kecil, saya hidup sesuai dengan rencana Anda. Dan kali ini, saya ingin hidup untuk diri sendiri. Saya sudah memutuskan untuk menyerahkan semua saham saya kepada Feng Xiqian. Ini kamu sudah berbeda. Ada satu hal yang sudah lama kupikirkan. Aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari semua jabatanku di grup Huajing dan menyerahkan semua saham yang kumiliki sepenuhnya kepada Yini. Dulu aku pernah berpikir, cinta bukanlah dasar pernikahan. Hanya kepentingan bersama yang menjadi satu-satunya hukum untuk mempertahankan pernikahan. Tapi setelah mengalami hidup dan mati baru kusadari. Menghargai orang yang ada di depan mata lebih penting dari apapun. Yin Dong, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Hei anak muda. Jika kau pergi kau akan kehilangan segalanya. Kau tidak menyesal. Aku memang tidak punya apa-apa dari awal.
Wanita yang punya kepribadian dan temperamen. Aku suka. Bos yang punya kemampuan dan tantangan. Aku juga suka. Kalau begitu kau akan memukul wanita. Wanita itu untuk dimanja. Bukan begitu. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Bagaimana jika aku benar-benar menyukaimu? Tidak ada wanita yang layak membuatku melakukan kesalahan. Kenapa baru datang? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Bukannya kau ingin menggodaiku. Kamu sendiri tidak masalah. Tenang saja, aku sudah terpikat. Aku percaya padamu. Han King. Mungkin aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Siapapun yang menyakitimu, aku akan melindungimu. Dengan nama apa? Bagaimana dengan Nyonya Feng? Selamat tinggal, Tuan Feng. Ada apa saudariku? Kehilangan tempat tinggal, datang ke sini untuk mencari kehangatan. Kamu datang ke orang yang tepat. Aku tidak akan membiarkan saudariku. Tidak ada yang menemani di tahun baru ini. Xiao Wang, cepat ke sini bawa koper ini. Baiklah Kayun. Ayo cepat ceritain apa yang terjadi belakangan ini. Aku kasih tahu malam ini kita bakal ngobrol sampai pagi. Ceritain dong sebenarnya ada apa. Aku kehilangan sesuatu yang paling penting buatku. Cinta ya? Gak apa-apa. Kalau cinta hilang masih ada persahabatan kok. Persahabatan kita lebih besar dari apapun. Aku ambilin air buat kamu ya. Han King. Aku nyariin kamu susah banget. Kenapa pergi tanpa pamit? Kenapa ninggalin aku sendirian? Kenapa gak angkat telepon? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku nelpon berkali-kali. Aku pergi ke banyak tempat. Aku nyariin kamu di mana-mana. Kamu pergi kemana sih? Aku kangen banget sama kamu.
Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Aku juga gak mau kamu kehilangan aku. Kenapa baru datang sekarang? Maafin aku ya. Aku janji gak akan ngulangin lagi. Aku sayang kamu. Pada akhirnya si pemburu gak terluka parah. Karena mangsanya bisa menyembuhkan luka. Seperti sekarang ini Feng Xiqian. Permainan ini akhirnya kamu yang menang. Kok kamu datang aku masih banyak kontrak yang belum dibaca. Kamu yakin gak mau lihat aku? Nanti aja dilihatnya pas di rumah. Kamu yakin? Kamu ngapain sih? Tentu aja ngapain ya ngapain dong. Aku udah siapin dari tadi. Cantik banget. Kamu masih ingat ukuranku ya? Tentu dong. Nyonya Feng. Menikahlah sama aku. Siapa yang mau jadi Nyonya Feng kamu? Kamu dong. Tuhan selalu ada garis pembatas buat wanita. Yang menghalangi dia dan aku adalah takdir yang gak bisa aku hindari. Kalau boleh bilang, definisi malaikat dan iblis. Di antara garis tipis. Asisten Han. Aku adalah umpanmu. Atau ikamu. Yang melompati garis merah. Aku akan menjadi malaikat. Atau iblis. Aku terpancing ini yang kamu inginkan.
Tuan Feng. Yang aku inginkan adalah semuamu. Feng Xiqian, kamu adalah iblis itu. Iblis yang mengurung jiwaku. Iblis yang membuatku tak bisa melepaskan diri. Han King konsultan pengusir selingkuh. Rutin bepergian antara Jiang Cheng dan Sun Cheng, khusus membantu istri sah. Atau mendapatkan keuntungan maksimal. Konon kasus yang kamu tangani selalu berhasil. Tepatnya selama 3 tahun terakhir. Tidak pernah gagal. Bagus. Aku pernah mendengar tentang caramu. Kamu perlu lebih banyak usaha, menyelidiki bukti perselingkuhan suamiku. Semakin banyak bukti semakin besar peluangku menang. Nona Yin, kamu ingin rujuk atau bercerai? Bercerai. Aku setidaknya ingin setengah dari hartanya. Ketua grup Huajing memiliki kekayaan hampir 10 miliar. Pria seperti itu ditambah permintaanmu. Tidak mudah diatasi. Aku tahu kekhawatiranmu. Dia ingin membuatku keluar tanpa apa-apa mengambil segalanya dariku. Apalagi? Baik. Aku tidak akan melepaskan pria brengsek manapun. Tapi yang aku inginkan tidak boleh kurang sedikit pun. 3 bulan sebagai batas waktu. Kita masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan. Besok tidak perlu datang. Kenapa baru datang? Maaf macet di jalan sehingga terlambat. Sudah semua yang perlu dijelaskan sudah dikatakan kepadamu. Bekerja harus hati-hati dan aman. Direktur Feng paling benci dengan yang licik. Jangan tanya yang tidak perlu, jangan lihat yang tidak perlu. Grup Huajing bukan sembarang orang bisa masuk, apalagi asisten manajer umum. Bekerja untuk Direktur Feng sebaiknya jadi orang yang cerdas tapi diam. Sepertinya kamu sudah mengerti, ayo. Ini kantor manajer umum. Selamat pagi, Direktur Feng. Selamat pagi Direktur Feng. Semua silakan kembali bekerja.
Direktur Feng ini asisten pribadi yang ditugaskan perusahaan untuk Anda. Saya tidak butuh suruh dia pergi. Menurut laporan, Tuan Feng dikenal rendah hati, tidak menyangka dia begitu sombong. Sombong sekali. Bukan begitu Tuan Feng. Seperti kamu banyak di Huajing. Mengapa saya harus mempertahankanmu? Pergilah. Saya berbeda dengan mereka. Selama tujuannya benar, bisa menggunakan cara apa saja. Seperti Tuan Feng. Jadi, Anda pasti akan membutuhkan saya. Wanita yang punya karakter dan kepribadian. Saya suka. Bos yang punya kemampuan dan tantangan, saya juga suka. Zhao Lu bantu dia urus masuk kerja. Baik, silakan. Omong-omong warna lipstikmu terlalu biasa. Ingat ganti warna lain kali. Direktur Feng, dokumen ini sudah siap. Tinggal menunggu konfirmasi Anda di sini. Pemburu yang hebat seringkali muncul sebagai mangsa. Dan rasa ingin tahu adalah awal. Seseorang pria mulai mengeksplorasi wanita. Apalagi, seberapa baik pria menyamar. Tidak akan bisa menahan mangsa yang datang sendiri. Feng Xiqian orangnya sangat licik. Dia sangat waspada terhadap wanita. Saya hanya butuh 3 bulan. Kamu yakin? Saya yakin. Dokumen ini sangat penting. Kenapa kamu di sini? Menunggumu Kak Zhao. Siapa kakakmu? Kasih kesempatan dong. Enggak. Ini model terbaru loh. Bukan berarti enggak bisa. Antarkan saja. Terima kasih Kak Zhao. Cantik banget. Direktur Feng. Ini dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Kenapa kamu? Sekretaris Zhao bilang dia ada urusan suruh aku bantu mengantarkan.
Pak Feng, karena Anda memilih saya. Jangan abaikan saya. Ada yang mau kamu katakan? Uang habis tapi enggak pakai saya. Ini bukan asisten yang Anda inginkan, kan? Menurutmu saya butuh yang seperti apa? Setidaknya yang bisa membantu Anda. Bisa minum alkohol. Tentu saja. Malam ini. Biarkan saya lihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Baik, Pak Feng. Feng Xiqian minta kamu temani dia negosiasi bisnis. Mungkin ini cara dia menguji saya. Nona Han memang lebih lancar dari yang saya bayangkan. Tapi jangan senang dulu. Dia paling jago mainin perasaan orang. Tenang, apa yang suami Anda jago? Saya juga jago. Semoga beruntung. Pak Feng. CEO Huang sudah datang. Direktur Feng, saya benar-benar enggak bisa lama-lama. Bukan saya enggak kasih muka. Pamanmu dan ayah mertuamu sudah janji sama saya. Aroma CEO Huang unik banget. Kayaknya aroma gardenia ya. Asisten Han juga paham soal wewangian. Cuma tahu sedikit saja aroma bisa menentukan kepribadian dan kesukaan seseorang. Kalau begitu, kesukaan saya asisten Han sudah tahu ya. Aroma di tubuh CEO Huang persis sama dengan aroma aromaterapi konsep baru ini. Perusahaan ini memang enggak terkenal, tapi di baliknya terlibat banyak properti luar negeri. Belakangan ini Anda sering kontak dengan mereka. Ini pasti rencana investasi Anda selanjutnya. Direktur Feng. Asisten Han memang tidak biasa. Itu semua berkat bantuan Direktur Feng. Direktur Huang, saya pikir kerja sama kita harus terus berlanjut. Karena apa yang bisa saya berikan kepada Direktur Huang, orang lain mungkin tidak bisa memberikan. Ayo Direktur Feng, Anda benar-benar harus berterima kasih kepada asisten Han. Kerja sama yang menyenangkan, ayo. Kerja sama yang menyenangkan. Ayo saya minum untuk Anda. Han King. Karena Anda bisa mengenali orang dari aromanya, bagaimana kalau Anda juga membantu saya mencium? Direktur Feng, setelah minum ini saya akan memberitahu Anda. Saya menunggu jawaban Anda. Bunga-bunga yang berantakan mulai memikat mata. Mungkin aromanya terlalu kuat. Mungkin alkoholnya terlalu keras. Yang muncul adalah keinginan yang paling primitif. Keinginan selalu mendorong pria untuk mengambil inisiatif. Malam ini,
Siapa yang akan menjadi mangsa yang jatuh? Anda tidak mabuk. Apa yang Anda cari? Ketemu. Apakah tadi Anda mencari ini? Kalau tidak, apa yang Anda pikir saya cari? Asisten Han belum menjawab. Tadi terlalu banyak orang, aroma alkohol terlalu kuat. Saya Sekarang Anda bisa mencium. kepahitan kayu cendana ditambah manisnya kapulaga menunjukkan bahwa Tuan Feng biasanya terlihat elegan, tapi sebenarnya sangat hati-hati. Seperti berjalan di atas es tipis. Tuan Feng, apakah saya melewati batas? Asisten Han. Tapi pakaian Anda ini tidak bagus. Tidak seperti sekretaris. Kalau Tuan Feng tidak suka, saya akan ganti sekarang. Apa yang tidak saya suka? Anda tidak akan lakukan. Apa yang tidak menguntungkan Tuan Feng? Tentu saja tidak akan saya lakukan. Apa yang tidak disukai Tuan Feng? Mungkin dia hanya berpura-pura. Karena saat pria bersikap keras, hatinya justru paling lembut. Tuan Feng, jika ada kebutuhan bisa cari saya. Kebutuhan pria.
Bukan sembarang wanita yang bisa memenuhinya. Selama itu kebutuhan pekerjaan, saya bisa memenuhinya. Kamu yakin? Saya yakin. Han King, tidak ada wanita manapun yang layak membuatku mengambil langkah yang salah. Kamu menyakitiku. Hal seperti ini, saya tidak ingin terjadi lagi. Keluar. Permainan antara pemburu dan mangsa tampaknya baru saja dimulai. Jika terlalu terburu-buru, biasanya tidak ada yang mendapatkan yang diinginkan. Coba tebak. Siapa yang akan menang dalam permainan ini? Dia sangat waspada. Investigasi lebih sulit dari yang saya bayangkan. Nona Han, bertarung dengan setan yang menyamar sebagai manusia memang tidak mudah. Dia begitu sempurna. Mengapa dia menyerang Nona Yin? Orang luar tidak tahu urusan dalam. Feng Xiqian memang seorang munafik. Keahliannya adalah menyiksa hati orang. Posisi keluarga Yin tidak bisa digoyahkan. Dia hanya bisa menggunakan cara halus padaku. Apa yang tidak bisa dia putuskan harus saya yang melakukannya. Apakah dia memukulmu lagi? Mengapa kamu tidak melapor ke polisi? Tidak ada gunanya. Tuan Feng yang biasanya lemah lembut bisa melakukan hal seperti ini. Hanya 1% pria di dunia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya tidak percaya dia adalah pengecualian. Benar, sifatnya saya lebih tahu daripada siapapun. Licik, cerdik. Nona Han, jika kamu percaya padaku, cepatlah bantu saya dapatkan bukti perselingkuhannya. Baik? Tenang saja. Meskipun dia adalah hantu yang menyamar sebagai manusia, saya akan menguliti kulitnya. Di sini ada Feng Dong. Jika saya tidak salah masuk, ini seharusnya kantor Feng Dong kan? Kamu tidak salah masuk, ini memang kantor Feng Dong. Tapi saya juga bisa masuk. Lin Zong, pesaing grup Huajing, muncul di tempat yang tidak seharusnya. Bisakah ini disebut sebagai niat jahat? Kamu kenal saya. Keponakan mirip paman. Mata Anda sangat mirip dengan ini. Datang kok tidak bilang-bilang. Tidak sopan panggil paman. Lin Zong, ada keperluan apa? Udara dingin, pakai baju. Baik. Ayah aku ingin pindah tinggal sendiri. Rumah baru saja direnovasi. Kenapa harus pindah? Bukan urusanmu. Bukankah kamu ada di sisinya? Kenapa kamu mencari asisten untuknya? Ayah Huajing begitu besar. Kondisi kesehatanmu tidak baik. Aku mencari asisten untuk membantu Xiqian. Membagi-bagi pekerjaan juga seharusnya. Sudah menikah berapa tahun? Ini karena kamu tidak berusaha. Atau Feng Xiqian yang bermasalah? Urusan kami tidak perlu kamu khawatirkan.
Aku hanya punya kamu satu anak, jangan bikin masalah. Saham Wanli Real Estate aku mau. Saham seperti ini harusnya masing-masing berusaha. Seranganmu cukup keras. Paman tidak memberi jalan hidup untukku. Asisten Han. Aku menchping bidak Feng Dong dia mengorbankan menteri untuk menyelamatkan raja. Akhirnya berhasil kabur dan mencapai remis. Taktik apa ini? Mungkin seperti mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Nona Han begitu cantik. Tidak heran Feng Xiqian. Belakangan ini tidak kembali mencari ini kami. Apa maksudmu? Paman tidak ada maksud apa-apa. Takut kamu punya anak dengan wanita lain. Ini tidak mau bekerja sama. Bagaimana bisa tepuk tangan bersuara? Itu urusan kalian berdua, Paman, tidak akan ikut campur. Tidak ada hal lain, Paman akan pulang dulu. Asisten Han antar tamu. Silakan Lin Zong. Tampaknya Nona Han sangat takut padaku. Paman Feng Dong seharusnya aku menghormatinya. Jadi teman. Feng Dong mungkin tidak menginginkan asistennya dan pesaingnya. Menjadi teman lantai 1 sudah sampai. Silakan Lin Zong. Lin Zongyi tampaknya sangat tertarik padamu. Lin Zong, aku tidak tahu tapi aku tahu. Setidaknya kamu tertarik padaku. Orang sukses sepertimu. Meninggalkan istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, menguasai dan menghancurkan. Bagi kalian itu hal sepele. Tapi bagi wanita, pernikahan adalah seumur hidup. Pilihan yang tidak akan ditinggalkan seumur hidup. Asisten Han sepertinya punya pandangan tentang cinta. Aku tidak tahu bagaimana pria memikirkan cinta. Tapi bagi wanita, cinta di atas segalanya. Pernikahanmu sudah hancur sejak lama kan? Asisten Han sangat tertarik dengan keluargaku. Apakah kamu juga tertarik padaku? Kendalikan diri. Disiplin. Menguasai. Di balik kesempurnaan, apa rahasia yang tersembunyi? Perkataan Lin Zong hari ini. Apakah kamu akan terperangkap olehnya? Aku bisa membantumu. Bagaimana kamu akan membantuku? Membantumu menyembunyikan kekasih. Kamu lebih pintar dari yang kukira. Tapi aku menyarankanmu untuk tetap tenang. Ketika kamu benar-benar mengenalku. Aku takut kamu akan takut untuk mendekatiku.
Sudah kukatakan. Itu adalah cinta terbesarku.